Mas Yanto Sodri, penguasa Tegal. Yang punya wilayah. Akhirnya kita sampai juga ke tempatnya beliau ini. Ya, terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat durian lover? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita lagi ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di tempat kediamannya Mas Yanto Sodri. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh durian nasional. Makanya kita datang dari Bogor jauh-jauh ke Tegal ini pengen silaturahmi dengan beliau dan coba kita serap ilmunya beliau dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat durian lover semuanya. Nah, ini orangnya nih. Mas Yanto Sodri, apa kabar Mas Yanto Sodri? Iya, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah bisa menerima kami ya. Jauh-jauh dari Bogor. Dari Bogor ya. Dari mampir ya. Nanti nggak keberatan ya Mas Yanto untuk kita minta ilmunya lah. Sharing-sharing buat teman-teman durian lover semua supaya bisa berbagi ilmu bermanfaat ya tentang dunia durian. Dunia durian Indonesia. Boleh ya? Kalau kita sih sharing ya Pak, karena saya juga masih belajar. Waduh, ini dia nih ilmu padinya keluar nih Mas Yanto nih. Padi memang kenyataan, Pak. Kenyataannya memang kita masih belajar, masih tetap terus belajar karena dalam berkebun itu kan nggak setahun 2 tahun, mungkin puluhan tahun. Apalagi saya baru berjalan ya sekitar 7 tahunan. 7 tahunan ya. Tahun. 7 tahun itu baru ya. Baru 7 tahun. Mungkin sekolah SD kelas 2 lah ya. SMP kelas 1. SMP kelas 1. Yang lebih ini karena memang kita pada dasarnya bukan petani awalnya ya, jadi ya, bismillah karena pengen nanam. Iya. Kemudian terjadi apa yang terjadi. Iya. Perawatan ala kadarnya. Iya. Sebisa yang kita lakukan. Iya. Siap Mas Yanto. Nah, ini kita bareng teman-teman yang bareng nih, ada Mang Adi. Mang Adi. Apa kabar Mang Adi? Kita mau cobain dulu es duriannya dari Rajane Duren. Cobain dulu ya. Karena kita juga baru sampai. Kawi. Ya. Mau coba es durian. Es durian. Seger-seger dulu ya. Iya. Karena ini menjelang makan siang ya. Iya. Sip. Ada Bang Hendar. Durian ya. Tegal. Ini duriannya durian apa ini Mas Yanto nih? Kita durian dan barang apa bisa kejual dan olahan. Oh, jadi sudah jadi ya. Dari bawor, montok. Oh, begitu ya. Jadi yang sudah matang di packing kali ya, di freezer gitu ya. Dan itu nanti bisa buat es gitu ya. Berarti dia kalau ini durian apa nih, kayaknya mantep bener nih. Ini pakai bawor sama montok. Bawor sama montok ya. Kita cobain dulu Mas Yanto. Biar hasilnya bagus diaduk rata. Diaduk rata ya? Oh, malah bukannya seperti ini dulu ya? Oh. Nyampur ya, Mas Yanto ya. Kita es durian kita durian, full cream, sama gula aren. Sama gula aren ya. Sama es. Sama es ya. Oh, ini spesialnya nih resepnya dari Mas Yanto sendiri nih. Iya. Waduh, mantep ini nih ukuran kafe ini. Nah, ini juga nih tempatnya Mas Yanto ternyata kafe juga nih. Ada makanan dan minumannya juga ya. Ya, kita makanan berat ada. Makanan berat ada. Ayam bakar kampung. Wah. Kemudian sate kambing muda. Ini khas Tegal ya, khas Tegal. Berarti kita nanti ke Awi nggak usah ini dulu. Kita udah makan siang dulu, baru kita jalan lagi. Biar nggak keluar. Biar nggak keluar. Di sini. Biar keluarnya di dalam. Biar keluarnya di dalam sini aja. Jadi kita ada ikan pecak, pihi, ikan asap, plus sayur asem yang seger-seger di sini, Pak. Wah, ini nambah lapar nih bener-bener. Kalau
Hendar nih kayaknya Ya. tertarik tuh. Aduh. Nah ini kita cobain dulu nih es durennya ala ini apa kafenya namanya? Nah, kita Rajane Duren. Rajane Duren nih es duren ala Rajane Duren. Ya, biar lebih berasa. Iya, jadi pas kita Seger. perpaduannya ketemu. Bener. Ini durennya rasanya legit ketika diaduk rata begini. Krimnya itulah yang memang bikin enak ya. Krimnya. Lalu durennya juga memang hancur. Non biji ya, bijinya udah diambil ya. Sudah diambil. Daging duren Daging duren asli original. dan dengan aren ya, gula aren ya. Nah, kita namain es duren original di Ini sini. es duren original. Ya. Insya Allah nggak ada yang KW pakainya ya. Gulanya asli. Asli semua nih ya. Susunya asli. Ini sekali tarik udah hampir setengahnya nih, sahabat durian lover nih. Aduh, kalau ngiler memang ngiler deh. Dan ini juga segar banget karena memang udaranya lagi lumayan panas ya. Kita habisin dulu ya es duriannya nih. Nah, kita sudah minum 2/3 lah dari es duren original. Ini andalannya Rajane Duren Tegal. Nah, jadi udah segar lagi. Kita juga udah sholat zuhur dan di sini ada Mas Yanto Sodrinya. Kita mau nanya-nanya sejarah awalnya Mas Yanto itu untuk berkebun durian lah. Nah, ceritanya gimana tuh Mas? Ceritanya setelah kebeli satu petak tanah gitu. 2014 saya terbeli satu petak tanah, kemudian bingung karena saya nggak punya basic bertani. Berapa besar tuh lahannya? 1.600 1.600 di daerah sini. daerah sini. Kemudian saya pikir mau tanam apa, terus keingetan dulu di lahan itu dulu ada pohon duren besar. Iya. Ada pohon duren besar, kemudian saya juga sering dengar kalau durian enak itu wilayah Tegal, di wilayah Grobok. Nah, setelah terjadi transaksi pembelian, oh ternyata ini wilayah Grobok gitu. Akhirnya saya berpikir akan saya hidupkan lagi nih cerita durian enak di Grobok ini gitu kan. Dulunya memang daerah durian enak gitu. Di situ nggak ada duren. Oh gitu. Iya, cuman saya sering dengar durian enak itu Grobok, durian enak itu Grobok. Makanya saya tertarik gitu untuk menanam di situ. Gitu. Iya, iya. Setelah itu saya cari-cari lewat apa? Ya, agak lega. Mbah Google itu kan. Nah, waktu itu memang saya rencananya mau tanam montong. Montong ya. Itu tahun berapa itu? 2014 akhir ya. Nah, Berarti 28 tahun yang lalu ya. 8 tahun ya masuk. Ini masuk usia ke-8. Ini saya cari montong, tapi kok yang muncul itu bawor lagi. Kayaknya saya tertarik. Kayaknya tanamlah bawor waktu itu 40 pohon saya Iya, beli. di lahan 1.600 itu. Dalam 1.600 itu. Dari situlah mulai saya awal tanam. Kemudian kan dulu ketika saya beli tanah itu perjanjian sama yang jual, nanti sebelahnya mau dijual ke saya lagi. Akhirnya saya tanam padat itu di situ. Yang tadinya 40 saya padatin 80. Di situ ya. Harapannya nanti kalau tanah yang sebelah itu dijual ke saya tinggal Pindahin pindahin bibitnya ya. Iya benar. bibitnya. Itu awal.
Takdirnya ternyata nggak seperti itu, karena itu dijual ke orang lain. Akhirnya sampai sekarang 1.600 tertanam padat itu 80 pohon. Dan masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Bagus pertumbuhannya. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Berarti sudah usia 7 tahunan juga ya bawarnya itu ya? Iya, kalau musim Sudah- kemarin 7 tahun. Sudah panen? Sudah, alhamdulillah. Sudah ada yang berbuah sampai 5 kali. Sampai 5 kali ya? Oh mantap, mantap. Itu awal. Awalnya ya? Awalnya. Kemudian saya main ke sini. Dulu itu dia biara bebek, ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya mau nggak saya tawarin tanam duren. Akhirnya mau, akhirnya terjadi ini disewa sama saya 16 tahun. Oh gitu ya? Ya, ini sewa. Kemudian yang sebelah sana saya sewa lagi. Dari sewa itu saya berpikir, waduh, nanti 16 tahun dipulangin, nah, aku harus punya target. Makanya saya berpikir kalau saya tanam 1.000, nanti ketika usia 10 tahun, satu pohon bisa menghasilkan 1 juta. Tanah ini bisa saya beli nanti. Akhirnya saya target itu, carilah lahan-lahan yang mau kerjasama atau disewa. Sampai tertanamlah 2.000 pohon akhirnya. 2.000 pohon di beberapa tempat Di gitu beberapa ya? tempat, seperti itu. Dengan masa sewa? Ada yang 20 tahun, ada yang kerjasama 25 tahun, ada seperti itu. Itu ceritanya. Makanya saya target harus menanam 1.000. Harapannya nanti ketika usia 10 tahun saya bisa dari satu pohon bisa menghasilkan 1 juta. Saya bisa menghasilkan setahun 1 M untuk bisa membeli tanah yang saya sewa itu. Oh, gitu ya. Berpetak mudah-mudahan bisa terbayar. Mimpinya Mantap seperti ya. itu. Luar biasa ya. Pemikiran seperti itu luar biasa. Saya sendiri nggak terpikir tuh di situ tuh. Makanya nih luar biasa ya, sahabat durian lover ya. Ini intro pertama dari Mas Yanto Sodri, itu mau nanam durian di lahan sewa. Iya. Wah itu dari pertama 16 tahun dulu ya, 16 tahun. meningkat jadi 20 tahun, Ada yang 25 ada yang 25 tahun gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Iya. Nah dari itu makanya saya gimana caranya gitu kan, biar tertanam itu alhamdulillah deal bisa nanam 2.000 pohon. Nah, setelah itu kan problem juga di benak ini, lah saya nanam banyak nanti jualnya gimana Betul. gitu kan. Saya takut nanti sudah berbuah kita nggak bisa jual, aduh gimana. Iya. Makanya mulai pertengahan 2015 saya jualan durian di pinggir jalan, mengenalkan. Saya Di mana itu? ada di Desa Purbayasa, tetangga desa dari sini, pinggir jalan raya, dengan harapan nanti ketika pohon kebun saya bisa menghasilkan, saya nggak bingung buat ngebuang hasil kebun karena pasar sudah terbentuk ya? terbentuk gitu. Mulai 2015 itu 2015 saya udah mulai jualan durian. durian lokal. Bawor itu, Pak. Oh bawor. Iya. Dari seputaran Tegal atau dari daerah lain juga? Dari daerah yang ada tanam bawor lah. Oh gitu ya. Ya karena memang nggak bisa ngambil satu tempat Betul, karena dia betul. musimnya kan Betul. berputar. Kalau Betul, kita betul. ngambil satu tempat nanti dia musim habis selesai kita Betul, jual. betul. Seperti Betul. itu. Jadi dari 2015 sudah jualan durian. Udah jualan durian, akhirnya jualan durian. Iya, iya, iya. 2016, 17, nah 2018 akhir di sini mulai berbuah di kebun ini. Kemudian karena waktu itu ada dari stasiun TV ngeliput, akhirnya kita viral di sini kan. Kemudian orang mulai datang. Nah dari saat itulah kita mulai jualan durian di tempat ini. Oh, gitu. Tadinya di pinggir 2019 jalan. itu ya. 2019 awal. Jadi kafe ini sendiri dari 2019 ya Mas Yanto ya. Dari 2019 dimulai dari itu yang sekarang buat musola. Buat musola itu ya, wah, luar biasa. 3x3. Iya iya. Dari di situ ya. Iya. Tapi tadi udah kita sholatin. Mudah-mudahan berkah tuh Mas Yanto. Amin. Udah sholat zuhur sama asar digabung di situ udah
Mudah-mudahan lah dan ketularan berkahnya. Amin. Dari saat itulah ya alhamdulillah sedikit-sedikit kita bangun ala kadarnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ini pengunjungnya itu aja ya, nggak berhenti ya. Artinya ada aja yang datang ke sini ya. Alhamdulillah. Jam buka dari pagi Dari jam 9 sampai jam 10 malam. sampai jam 10 malam juga di sini ini ya. Betul. Alhamdulillah luar biasa. Mas Yanto ini durian minded banget kan. Bisa dibilang memang ngelihat satu buah durian ini sebagai komoditas yang memang sangat menguntungkan. Dan ini ketika berjalan ini sendiri kah, ada pendampingan kah, atau ada gabung dengan komunitas kah? Seperti apa? Iya. Kalau untuk usaha kita sendiri, memang ya inilah usaha sendiri. Kemudian kalau komunitas ya kita ketemu teman-teman penggiat, biar kita juga dapat manfaat dari teman-teman yang memang lebih pandai dari kita. Artinya kan kita tekankan selama ini kita petani pemula yang masih belajar, jadi perlu masukan dari para petani-petani yang lain, otomatis yang lebih senior dari kita seperti itu ya. Memang kita banyak ikut komunitas-komunitas durian, kemudian kita juga untuk menambah pengalaman atau ilmu tentang budidaya durian, ya kita sering silaturahmi ke teman-teman yang punya kebun yang memang kebunnya sudah pada sukses gitu. Iya, betul. Saran saya untuk teman-teman pekebun pemula, jangan sungkan kita silaturahmi ke senior-senior yang memang sudah nyata hasil kebunnya. Dan mudah-mudahan para senior kita nggak pelit ilmu kan, seperti itu. Betul. Bisa berbagi, bisa bermanfaat. Pada dasarnya berbagi nggak akan rugi, berbagi akan untung, karena walaupun dijiplak, walaupun bisa sama, tapi rezeki orang itu beda-beda, gitu kan. Artinya jangan takut-takut lah ya. Betul. Untuk berbagi seperti itu. Ada istilah itu gini Mas Yanto, the more you give, the more you get. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda mendapatkan gitu. The more you give, the more you get. Dari sisi manapun kita teman banyak, betul. Kita pertemanan juga. Intinya kita ini masih sama-sama belajar. Kemudian ya sebenarnya kita harus saling support. Jangan melihat kesalahan orang lain, jangan kita upload. Kalau bisa kesalahan kita tutupi gitu kan ya. Kita saling mengisi gitu kan. Intinya di kita kan masih belajar semuanya. Tapi kalau ada yang terbaik ya kita ikuti mereka yang terbaik. Karena kita pengen hasil durian kita di Nusantara ini pengen bisa bersaing dengan negara-negara lain yang sudah duluan maju. Betul. Oke, selanjutnya Mas Yanto. Ini kan luar biasanya Mas Yanto itu ngerayap dari bawah ya, dari ngelihat satu potensi tempat, lalu ditanam, bibit juga. Bibit ceritanya seperti apa itu? Pembibitan durian itu. Jadi untuk menanam apapun, bahasa bibit bebet bobot itu memang itu betul sekali, apalagi di tanaman. Jadi walau kita mau menanam jenis buah apapun, carilah yang terbaik, unggul, karena itu nanti akan berbanding dengan biaya perawatan. Bibit kita pilih yang terbaik. Ya, makanya tadi kita butuh lihat kanan kiri negara yang sudah sukses mana, kemudian durian yang terbaik apa, gitu kan. Bukannya kita bahasa cinta NKRI ya, makanya kita lihat real yang di lapangan saja, gitu kan. Karena jangan kita mengulangi kegagalan dulu durian-durian yang sudah sertifikasi nasional, tapi kenyataannya di lapangan buahnya nggak ada. Kan? Ya itu tadi intinya untuk bibit, carilah bibit yang terbaik, kemudian adaptif, produktivitasnya, kemudian harga jual. Nah, kalau sudah memenuhi syarat ini, ya silakan tanam. Saat ini apa yang lagi terbaik? Misalnya musangking, silakan tanam musangking. Kenapa? Dengan musangking, oci, duri hitam, dia ini adaptif.
artinya ditanam dimanapun, di daerah panas, dataran tengah, merendah, menengah, tinggi, di 1000 lah masih bisa berbuah gitu kan. Dan hasil buahnya kita lihat di daerah khususnya di Indonesia ya, hasilnya rata-rata nggak meleset jauh dari buah aslinya gitu. Yang dari yang sudah kita lihat ya, kalau dari postingan teman-teman yang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, bagus ya. Banten, nah, itu rata-rata bagus ya. hasilnya. Makanya saya saranin kalau mau tanam 3 jenis inilah ya. 3 jenis ini ya. Ada lagi yang mau tanam yang lokal itu yang dari Bangka, yang sudah terbukti adaptif, Nambrung sama super tembakau. Iya. Itulah yang harus ditekankan. Dan boleh nanam-nanam yang lain hanya sekedar untuk ini aja, artinya apa ya, kalau hobi lah ya, gitu hobi ya. kan, pengen nanam ini silakan. Tapi kalau untuk berkebun perlu dipertimbangkan seperti itu. Oke, selanjutnya nih kan, kalau saya sebagai pemula nih Mas Yanto, melihat Mas Yanto memang sudah dari sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu ya, berjalan 8 tahun ini, bisnisnya itu kan meningkat terus. Nah, ini belajar ilmu bisnisnya bagaimana nih Mas? Terus terang ya, saya sambil berjalan, artinya memang kita dari kecil sudah belajarnya dagang. Kita 13 tahun sudah jualan koran di terminal Kampung Melayu. Jadi asongan tuh ya. Asongan ya, dari dulunya asongan ya. Belajarnya sambil belajar, namanya belajar kepada siapapun. Betul. Belajarnya sambil berjalan. Biasanya kalau sudah berjalan kan nanti ketemu polanya begini begitu ya. Belajar. Jadi tidak berhenti belajar sampai saat ini juga ya, dan terus belajar ya Mas Belajar kan Yanto. nggak ada berhentinya. Betul. Nah, hebatnya ini kan dari tahun kemarin ya, 2021 mulai bikin Rojo Duren ya. Rojo Duren itu di Jakarta ya. Dan sekarang ini ada yang saya tahu tadinya sebelumnya dengarnya 3 tapi ternyata 7 ya. Iya, termasuk 1 di Purwakarta ya. Nah itu luar biasa, ngelus dada saya. Mantap. Bisa cerita sedikit tentang Rojo Durennya, Mas Yanto? Ya. Kita buka Rojo Duren di Duta Mas, masih saya ingat tanggal 8 bulan 4. Kita awal buka di sana. Kemudian setelah 2 bulan sebenarnya kita mau buka di PIK, terus pandemi, akhirnya kita batal buka. Kemudian bisa buka lagi bulan 9 di Kelapa Gading. Kemudian Kelapa Gading bulan sebelumnya kita buka di PIK. Setelah PIK, kemudian bulan Desembernya tanggal 23 kita buka di Gading Serpong. Iya. Yang Gading Serpong, setelah Gading Serpong buka di Greenfield bulan DCF Januari. Kemudian bulan 3 kita buka di Rest Area 72 Purwakarta akan ke Bandung. Yang terakhir kemarin pas puasa tanggal 23 bulan 4 kita buka di Fluid ya, itu outlet yang ke-7 ya. Ilmunya itu bersambung tuh, dari awal tadi yang namanya belajar itu terus bersambung terus gitu ya. Berjalan sendiri, ada tempat ini bagus yang nawarin apa. Biasanya seperti itu ada penawaran tempat, ya kita survei bagus, yang udah kita buka seperti itu. Targetnya ke depan sampai berapa outlet Rojo Duren itu? Ya, pengennya sih di setiap kota ada. Kota di Indonesia ada berapa ya? Mudah-mudahan. Iya. Ya soalnya kan demi menyerap pasar. Iya. Kita lihat kan orang tanam ini lagi lumayan masif ya kan. Betul. Luas. Kalau memang nanti nggak ada penyerapnya gimana? Betul. Kasihan. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang dipikirkan duluan itu adalah petaninya ya. Gimana cara pemasaran duriannya? Bibit ini kan dengan resiko kita akan terima dari hasil buahnya. Ketika jual bibit. Kalau nanti mereka kesusahan jual, kita bisa bantu seperti itu. Jadi
harapan kita memang dulu mimpi teman-teman penggiat durian kayak Pak Hendra dari Bangka, biar dari hulu ke hilir durian ini bisa teratasi gitu Betul, kan, betul. dari kualitasnya, kuantitasnya bisa memenuhi pasar dan bisa bersaing dengan pasar internasional. Mimpinya seperti biasa. itu. Mimpinya mimpi tinggi ya. Tapi kita semuanya bergerak ke arah sana Iya, ya. gitu iya, harus bergerak ke arah sana. Soalnya untuk durian sebagus apapun jenisnya, seberat apapun ukurannya, sebesar apapun ukurannya, kalau nggak ada rasa nggak akan laku. Betul Iya. ya. Hanya jual buah durian itu yang dicoba manis apa enggak, kalau Betul. nggak manis nggak mau beli. Benar, Iya, benar. makanya itu dia perlu peningkatan kualitas sama kuantitasnya juga memang Harus. diperlukan. Oke, banyak, bagus, Iya. berkualitas, rasanya mantap. Itu dia yang dicari ya. Oke, terakhir Mas Yanto, apa nih yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat durian lover tentang dunia perdurianan Indonesia nih, dari mulai menanam sampai menjual sampai dari hulu ke hilirnya nih, apa yang mau disampaikan kepada sahabat durian lover? Oke, saya sering nulis di medsos itu, menanam durian bisa mengentaskan kemiskinan, bisa menaikkan meningkatkan kemakmuran. Nah, jadi saya di Bangka pernah melihat atau ketemu orang yang punya pohon mengatakan satu pohon ini telah menghajikan saya dan anak keturunan saya. Itu satu pohon. Iya. Nah, itu berpotensi satu pohon bisa 50 juta. Satu pohon gitu. Satu ya? pohon Satu 50 pohon sampai 60 juta. musangking. Ya, Bukan, apa? durian lokal biasa. Durian Itu lokal biasa? Dihargain 100.000 per buah. butirnya. Itu. Seperti itu. Apalagi kita tanam yang dengan kualitas yang lebih bagus dari ini. Seperti itu. Iya. Nggak cukup di situ ya, artinya itu tadi, durian itu akan ada harga bila kualitasnya bagus. Iya. Makanya perlu peningkatan perawatan, gimana caranya agar durian kita kualitasnya bagus, Iya. rasanya enak, warnanya menarik, sehingga bisa tadi bersaing dengan Durian-durian dari durian-durian di mancanegara ya. mancanegara pun. Seperti itu. Jadi pada intinya menanam durian itu tadi bisa mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kemakmuran selama dirawat dengan bagus. Tentunya harus belajar tentang durian, siapapun itu. Kalau mau tanam durian ya tahu ilmu dulu gitu kan sebelum tanam. Nah, biar nanti kualitas duriannya bagus, bisa bersaing dengan siapapun. Ya karena saya seperti tadi, tidak akan ada harganya kalau nggak ada rasanya. Gitu ya. Terima kasih banyak nih Mas Yanto Sodri atas perbincangan siang hari ini yang sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat durian lover yang menonton tayangan video ini ya. Jadi terima kasih banyak Mas Yanto. Oke. Kita akhiri vlog ini, mudah-mudahan bisa sukses buat semuanya ya. Amin. Gitu ya. Amin. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya buat semuanya ya. Ya, salam durian.